Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, saya Muhammad Abdi Aziz Ramadan dengan NIM 191020400007 dan teman-teman saya dari kelompok 3 yang ada di atas ini hendak menyampaikan materi mengenai pelatihan problem solving and decision making, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pelatihan mengenai penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, untuk itu langsung saja menuju ke pembahasan pertama mengenai pengertian apa sih sebenarnya pelatihan problem solving and decision making yang akan disampaikan oleh saudari Ria Apriana. Kepada saudari Ria Apriana dipersilakan. Problem solving and decision making atau PSDM adalah proses langkah demi langkah yang membantu kita dengan cepat dan akurat menyelesaikan berbagai masalah bisnis. Digunakan dalam organisasi di seluruh dunia, PSDM membantu pada semua tingkatan dalam organisasi secara efisien dalam mengatur dan menganalisa informasi dan mengambil tindakan yang tepat. PSDM membantu menemukan know-how, membangun konsensus, dan memperoleh komitmen serta memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Proses PSDM menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dengan mudah yang dapat diintegrasikan ke dalam standar operasional prosedur. Pelatihan problem solving and decision making bertujuan untuk memberikan bekal kepada setiap individu agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan turut aktif dalam memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang efektif. Proses PSDM menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dengan mudah yang dapat diintegrasikan ke dalam standar operasional prosedur atau SOP. Masalah atau problem merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari orang dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya. Masalah seringkali disebut orang sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan. Menurut Anderson dalam Suhernan tahun 2005 mengemukakan bahwa secara umum dan hampir semua ahli psikologi kognitif sepakat bahwa masalah adalah suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau tujuan yang diinginkan. Masalah dapat digolongkan menjadi berbagai jenis tergantung dipandang dari sudut mana. Sebagai ahli membedakan masalah menurut pengetahuan seseorang, sehingga dapat digolongkan menjadi masalah yang jelas dan tidak jelas. Sebagian ahli lain membedakan masalah menurut proses-proses kognitif yang terlihat dalam pemecahan masalah. Masalah selalu muncul dalam bentuk dan tingkat kerumitan yang bermacam-macam. Menurut Morgan dalam Gunarsa tahun 1990 mengemukakan bahwa masalah adalah berbagai penyimpangan dari keadaan yang belum jelas. Apabila ada ketidaksesuaian dalam suatu situasi antara keadaan yang sebenarnya dengan tujuan, dan di dalam situasi tersebut mengandung suatu perintah bagi seseorang dalam mencapai tujuan, maka akan menimbulkan permasalahan. Pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu proses mencari atau menemukan jalan yang menjembatani antara keadaan yang sedang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Ruang masalah atau problem solving sebagai jurang atau kesenjangan sangat menentukan tingkat kemudahan atau kesulitan pencarian masalah. Menurut Chaplin tahun 2001 dalam Kamus Lengkap Psikologi menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang tercakup dalam usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban mengarah pada satu sasaran atau ke arah pemecahan yang ideal.
Sedangkan menurut Hayers dalam Suharnan tahun 2005, strategi penemuan jalan pemecahan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penemuan secara acak, semua jalan keluar ditempuh atau dicari tanpa ada pengetahuan khusus. Yang kedua, penemuan melalui strategi heuristik, yaitu proses penggunaan pengetahuan seseorang untuk mengidentifikasikan sejumlah jalan atau cara yang akan ditempuh dan dianggap menjanjikan bagi pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah adalah individu yang dihadapkan pada persoalan yang mendesak dan perlu dilakukan masalah atau mencari solusi dengan berpikir. Pemecahan masalah merupakan proses berpikir, belajar, mengingat serta menjawab atau merespon dalam bentuk pengambilan keputusan. Keputusan hampir dibuat oleh semua orang, baik secara perseorangan atau individual atas nama pribadi diri sendiri, oleh pimpinan suatu organisasi atau perusahaan baik pemerintah atau perseorangan, seperti direktur perusahaan, kepala dinas, rektor, dan sebagainya. Decision making atau pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan, kecakapan, dan motivasi. Pengambilan keputusan adalah ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan masalah menurut Dermawan tahun 2004. Sedangkan menurut Terry atau Shamsi tahun 2000, pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang umumnya didasari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Yang kedua, pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat, wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang kelima, rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Tujuan dari pelatihan pemecahan masalah atau problem solving dan pengambilan keputusan atau decision making yaitu 1. Peserta dapat memecahkan masalah serta mengambil keputusan di dalam kehidupan praktisnya. 2. Peserta dapat mengenali masalah dalam dirinya dan dapat mengenali masalah di luar dirinya. 3. Peserta dapat berpikir kritis dan kreatif sehingga setelah mengikuti program pelatihan PSDM, peserta dapat mengadakan perubahan sikap atau perilaku yang lebih baik. Adapun tujuan spesifik dari PSDM adalah 1. Berpikir kritis dan kreatif, yaitu dapat menggunakan peran kognitif untuk mengidentifikasi masalah dan mempunyai konsep logika berpikir, serta dapat berpikir secara divergen dan konvergen untuk mendapatkan inovasi yang lebih baik. 2. Percaya diri,
yaitu mampu mengetahui potensi dan kapasitas di dalam diri dan yakin serta dapat menghargai kemampuan diri sendiri. 3. Motivasi diri, yaitu adanya semangat dalam diri pribadi yang menjadi keyakinan dalam setiap menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. 4. Optimis, yaitu cara pandang positif terhadap berbagai hal, tidak hanya pada dataran kognitif tetapi juga afektif dan kognitif, sehingga tercermin pada perilaku sehari-hari. 5. Adversity, yaitu merujuk pada serangkaian sikap ulet, pantang menyerah, dan goal-oriented. Pemahaman manajemen rasional sasaran PSDM ada 4 proses, yaitu 1. Problem analisis, digunakan untuk mencari penyebab penyimpangan positif atau negatif ketika karyawan, mesin, sistem, atau proses tidak bekerja seperti yang diharapkan. Analisis masalah menyediakan sebuah proses terstruktur untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penyebabnya. 2. Decision analysis, digunakan untuk membuat pilihan. Bila pilihan tidak jelas, bila ada banyak pilihan, atau resiko membuat pilihan yang salah besar. Decision analysis memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. 3. Potential problem atau opportunity analysis, digunakan untuk melindungi rencana dan mencapai sasaran. Ketika sebuah tugas atau proyek harus berjalan dengan baik, potential problem mengungkapkan faktor pendorong dan mengidentifikasi cara untuk memastikan keberhasilan. 4. Menetapkan rencana implementasi, yaitu program PSDM di tempat kerja. Nah, langsung menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai metode yang dapat diterapkan dalam pelatihan problem solving and decision making. Terdapat 2 macam hal yang dapat diterapkan, yaitu secara aktif dan secara pasif. Secara aktif di sini diartikan bahwa trainer dan juga peserta dapat melakukan komunikasi 2 arah ataupun lebih, di mana keduanya saling berinteraksi. Dan dalam artian pasif, yaitu melalui pembicaraan komunikasi 1 arah atau pemberian materi oleh trainer kepada peserta yang hadir. Adapun metode pelatihan secara aktif dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama permainan, yang kedua yaitu melalui diskusi, dan yang ketiga yaitu melalui latihan secara langsung. Nah, adapun penerapannya dapat dilakukan menjadi satu buah permainan yang akan menyatukan ketiga hal tersebut. Apa nama permainannya? Permainan ini bisa dilakukan untuk berbagai macam pelatihan. Namanya yaitu permainan terlalu banyak solusi. Adapun secara garis besar, permainan ini mengamati mengenai manfaat brainstorming terhadap sekelompok peserta dalam mengatasi masalah yang diberikan oleh trainer. Prosedurnya yaitu trainer membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil, 5 ataupun 7 kelompok. Setelah itu, trainer harus memberikan sebuah permasalahan kepada setiap kelompok yang sama, di mana nanti pada akhirnya setelah beberapa menit kemudian, setiap kelompok harus memberikan ide-idenya untuk dipresentasikan di hadapan semua peserta. Dalam hal tersebut, nantinya para peserta akan memahami bahwa dalam sebuah permasalahan dapat ditimbulkan atau dapat dihasilkan banyaknya ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tinggal bagaimana dari peserta tersebut mengambil ide yang terbaik di antara ide-ide yang bermunculan tersebut. Nah, adapun metode secara pasif, terdapat 2 pemberian materi yang biasa diberikan. Yang pertama yaitu mengenai teknik analisis dalam memecahkan masalah, di mana dalam pemberian materi tersebut yaitu diterangkan mengenai bagaimana cara kita untuk mengenali masalah, kemudian hal-hal yang dapat menjadi sebuah masalah, kemudian memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang kedua yaitu pemberian materi mengenai analisis pengambilan keputusan. Di dalam analisis pengambilan keputusan terdapat 2 macam analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif di dalam pengambilan keputusan dapat diartikan yaitu atau dapat diterapkan apabila masalah tersebut masih dalam hal yang ringan-ringan saja, sehingga kita dapat memberikan keputusan secara kontan atau apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Sedangkan untuk masalah yang rumit dan membutuhkan
pendapat banyak orang ataupun membutuhkan ide-ide dari orang lain, itu membutuhkan analisis kuantitatif sehingga mengenai dampak yang akan kita dapatkan ke depannya, mengenai pemberian solusi tersebut akan berdampak baik terhadap diri kita sendiri maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Mungkin sekian pembahasan mengenai metode dalam pelatihan problem solving and decision making. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh saudari Meireza Dwi Safitri. Baik, saya Meireza Dwi Safitri akan menjelaskan tentang hubungan pengembangan sumber daya manusia dengan dakwah. Sebagai manusia yang beragama, memang diperlukan syarat lain adalah tumbuhnya kepribadian yang religius dan berakhlakul karimah, sehingga kualitas diri yang dimiliki tersebut diimbangi dengan ketahanan mental dan kemakmuran yang handal. Pengembangan sumber daya manusia dalam dakwah adalah bertujuan untuk menata dan meningkatkan jiwa dan moralitas seorang karyawan ke arah yang lebih baik, dan kesadaran spiritual diperlukan untuk memberikan orientasi baru dalam pengelolaan perusahaan. Berbagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam dakwah ini akan dibahas tersendiri dalam bagian berikut, yaitu pembinaan akidah atau ideologi. Tahap pembinaan akidah atau ideologi sesungguhnya vital dalam sebuah pergerakan karena menjadi sumber nilai dan perilaku. Islam menggunakan kata iman untuk menunjukkan akidah atau ideologi ini karena wataknya yang rasional sekaligus emosional, yakni menyentuh akal dan hati sekaligus serta memadukan pikiran dan kejiwaan. Kekuatan akidah menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan gerakan. Yang kedua, pelatihan spiritual. Pelatihan spiritual mampu meninggalkan bekas yang sangat kuat dan mendalam pada jiwa. Jika dilakukan dengan penuh disiplin, pelatihan ini mampu melipat gandakan kapasitas jiwa untuk memikul beban yang sangat berat. Perlu disadari bahwa membangun ideologi bisnis berdasarkan spiritualitas, Islam melibatkan berbagai upaya, semacam marketing gagasan, mengembangkan alam pemikiran baru, mengatur gerakan, dan meraih hasil-hasil yang terbaik akan mengundang berbagai resistensi dan hambatan dari berbagai kepentingan yang sudah mapan. Yang ketiga, konsep ZIKR. Konsep ZIKR yang dikenalkan oleh konsep Celestial Management, ZIKR yang berangkat dari kata za, kaf, dan ro, berarti mengingat atau zikir. Zikir menghadirkan rasa kehambatan makhluk kepada Sang Khalik. Sebuah ikhtiar untuk mengupas dan mengeksplorasinya dilakukan dan melahirkan atribut yang diurai dari sisi akronim zikir. Sekian hubungan pengembangan sumber daya manusia dengan dakwah.